Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Riajeng Kristiana, SPMSI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah, belajar dan pembelajaran, dan juga teman-teman saya yang saya sayangi, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk kami mempresentasikan apa yang sudah kelompok kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Restu Aidia Putri dengan NPM 2021135092. Dan juga teman-teman saya yang lainnya ada Kak Karisma dengan NPM 202113500222, ada Kak Marlina dengan NPM 2021135038, ada Kak Regita dengan NPM 202113500236, ada Kak Salma Arifa dengan NPM 2021135095, ada Kak Siti Asia dengan NPM 2021135042, ada juga Kak Tania Eka dengan NPM 2021135075, dan juga ada Kak Veronica Jimida dengan NPM 2021135031, ada juga Kak Tasya Megawati dengan NPM 202113500108. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan PPT kita dengan judul Analisis Kurikulum 2013. Pembagian slide di sini. Untuk slide berikutnya kita akan membahas tentang definisi kurikulum yang akan dibahas oleh Kak Tania. Lalu definisi kurikulum 2013 akan dibahas oleh Kak Tasya. Lalu tujuan dan dasar kurikulum 2013 akan dibacakan oleh Kak Veronica Jemida, dan juga ada karakteristik kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh Kak Gita juga dengan Kalina, dan juga ada metode kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh Kak Siti Asia. Kelebihan kurikulum 2013 akan dipresentasikan oleh Kak Salma, dan juga kelemahan kurikulum 13 akan dibacakan oleh Karisma. Baik, untuk Kak Tania dipersilahkan. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan mengenai apa sih itu kurikulum. Kalau secara etimologi, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu atau tempat berlomba, yang berarti jarak tempuh lari. Jadi bisa diartikan sebagai seorang pelari cepat yang menempuh jarak atau berproses dari awal atau start hingga finish. Nah, istilah kurikulum sendiri di sini bisa juga digambarkan sebagai tukang pos. Jadi kemana dia akan mengirim surat tersebut dan bagaimana cara dia mengirim surat hingga sampai ke tujuannya. Jadi bisa digambarkan di sini tujuannya itu seperti tujuan pendidikan. Jadi kan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran itu siswa itu harus belajar hal-hal tertentu atau terlibat dalam pengalaman belajar tertentu. Nah, hal-hal yang dipelajari atau pengalaman belajar itulah yang disebut sebagai kurikulum. Jadi kurikulum itu bisa diartikan sebagai semua hal yang dipelajari oleh siswa. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum itu berarti seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, arah dan tujuan pendidikan itu sudah diatur di dalam kurikulum, sehingga ketika merancang, melaksanakan, ataupun mengevaluasi pembelajaran, guru itu akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di sekolah atau satuan pendidikannya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memaparkan slide 4 tentang definisi kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi atau sering disebut KBK dan KTSP. Akan tetapi, lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35 ayat 3, di mana kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik Kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat secara positif. Di sini saya akan membacakan slide yang kelima. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai bangsa Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dasar penyusunan kurikulum 2013. Yang pertama itu landasan yuridis. Jadi landasan yuridis itu merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan pada filosofi bangsa dan keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. Yang kedua itu landasan filosofis, merupakan pendidikan yang harus memberi dasar bagi berkelanjutan kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa kini. Yang ketiga itu landasan teoritis. Dalam kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi, artinya di mana standar pendidikan nasional ini yang berkualitas minimal hasil belajar untuk setiap kurikulumnya. Yang keempat itu landasan empiris. Landasan empiris ini menjelaskan bahwa jika memasuki usia dewasa akan kecenderungan dalam menyelesaikan persoalan masalah dengan kekerasan dan kasus pemaksaan yang sering muncul di Indonesia. Baik, saya akan lanjutkan karakteristik kurikulum 13. Yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti. Satuan pendidikan dan kelas dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Akan dilanjutkan oleh Kak Gita. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kak Marlina. Selanjutnya yang kelima adalah kompetensi inti menjadi unsur organisatoris atau organizing elements. Kompetensi dasar yaitu semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal diikat oleh kompetensi inti.
Yang ketujuh, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema atau SD. Dalam silabus tercantum seluruh kompetensi dasar untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Yang kedelapan, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap kompetensi dasar yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kurikulum 2013 adalah dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal pengalaman belajar yang didapatkan, peserta didik akan menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum 2013 akan saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan setiap jenjang pendidikan akan saling memperkuat dan memperkaya pengetahuan yang ada di dalamnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Siti Asiyah. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajarannya, diantaranya yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yaitu penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, metode latihan. Metode latihan yaitu penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Yang ketiga, yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab yaitu penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik. Tujuannya yaitu untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran, atau sebaliknya yaitu guru mengajukan pertanyaan dan anak didik yang menjawabnya. Yang keempat yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata yaitu metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata, agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu metode sosiodrama. Metode sosiodrama yaitu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Yang ketujuh yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran yaitu pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik dengan cara anak didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup maupun mati. Yang kedelapan yaitu metode diskusi. Metode diskusi yaitu metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. Dan yang terakhir yaitu metode pemberian tugas dan resitasi. Metode pemberian tugas dan resitasi merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan guru. Pilihan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hari ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Yang kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan lain.
penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Yang ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang kelima, ada asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang keenam, ada kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Kelemahan kurikulum 2013. Meskipun adanya berbagai kelebihan kurikulum 2013 yang disampaikan oleh Kak Salma tadi, tentunya kan nggak akan lepas nih dari kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh kurikulum 2013. Kelemahan-kelemahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor kurangnya kompetensi guru, faktor materi pembelajaran untuk siswa, hingga faktor lembaga sekolah dan pemerintah. Berikut ada beberapa di antara kelemahan kurikulum 2013. Pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. Kelemahan yang pertama adalah pihak guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum, sementara guru merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan para peserta didik. Sehingga alangkah lebih baiknya jika kurikulum yang disusun melibatkan peran guru. Dengan demikian hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangannya sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Dan juga banyak sekolah yang masih menerapkan KBM atau konvensional. Selain itu, kelemahan dari kurikulum 2013 adalah masih banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan kegiatan belajar mengajar konvensional. Sedangkan KBM konvensional seharusnya sudah tidak diterapkan dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menghendaki adanya metode dan konsep belajar yang baru dan inovatif seiring dengan berkembangnya zaman. Yang ketiga, penginteransian mata pembelajaran IPA dan IPS dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat, karena rumpun ilmu pembelajaran tersebut berbeda. Nah, ternyata masih banyak kan kekurangan-kekurangan dari kurikulum baru ini yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, yang terpenting nih adalah bagaimana kompetensi dan kemampuan guru ditingkatkan agar konsep kurikulum 2013 ini berjalan dengan maksimal. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.